Orang kaya pasti dia akan cari pasangan calon menantunya juga tajir. Kalau lu miskin, ya ada sih orang miskin yang akhirnya kepilih, ada. Karena mereka akan berpikir gini, lu mau sama anak gua karena lu mau harta gua kan. Makin tinggi status sosial mereka, makin ketat screeningnya. Gua nggak dapet jodoh nggak apa-apa nih. Siapa tahu bisa dapet duit. Karena networking itu mahal loh. Buat gua pribadi, kita beli networking berkualitas itu nggak ada pernah rugi. Lu jangan pikir lu cakep udah pasti Kepilih. nggak bakal, karena cowok yang high value nyarinya bukan cuma cakep. Secara umum, cewek itu bukan hanya pendamping, tapi partner in lots of things. Oke, gue mungkin nggak perlu lu bantu di bisnis gue, tapi lu samping gue ini, lu perlu lo buat bisa kasih gue insight. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel KSI Talk. Episode kali ini kita kedatangan seorang founder dari Cindomeds ya. Mungkin kakak, bapak, ibu, dan teman-teman banyak yang jomblo. Nah, tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi mungkin ini adalah jawaban yang Anda cari selama ini. Nah, langsung aja kita sambut Ci Anggi. Halo Ci. Apa kabar? Aduh. Ci, ngomong-ngomong nih, kenapa sih bikin Cindomeds ini? Karena ini cukup viral banget nih si Cindomeds ini ya. Lumayan Kalau viral lihat ya. tuh, viral banget, masuk banyak beberapa media. Terus event-event yang diadain juga ya bisa dibilang bintang tamu maupun lokasinya juga cukup prime banget ya. Lumayan. Spot-spotnya bagus-bagus gitu kan. Nah, apa sih yang buat Ci Anggi akhirnya punya kepikiran kayaknya gue harus bikin si Cindomeds ini? Apa tuh, Ci? Jadi begini, awalnya itu iseng dalam artian sebelumnya tuh teman jomblo, kenalin dong gue, cariin pacar gitu-gitu kan. Nah, kebetulan aku dan partnerku kan emang teman lumayan banyak ya. Nah, teman lumayan banyak itu ya udah kita iseng, kita kenalin lah gitu loh. Ada yang jadi sesama teman ngomong dong, gue dikenalin nih sama si Angie gitu kan ya. Nah, dari situ nanti ada lagi tuh, cariin gue dong, lu hari itu kenalin kan sama si itu gitu kan. Nah, dari situlah kita mikir, kok lucu juga ya kalau misalnya kita bikin wadah kayak begini gitu loh. Oh, jadi dari Macomblang berarti nih ya. Iya. Dari Macomblang keterusan nih ya. Iya betul. Nah, akhirnya kita bikinlah si Cindomeds gitu. Jadi ini berdiri sejak kapan sih Cindomeds ini? Baru bulan Juli tahun lalu. Oh, Baru banget. Berarti baru setengah tahun ya kurang lebih ya? Setengah tahun lah. Gila, tapi liputan medianya masif banget loh. Lumayan, karena kita setiap bulan itu selalu ada event. Minimal 1 gitu loh. Dan setiap event kita itu selalu rame dan full. Gitu. Kira-kira nih sih, biasanya orang ikut Cindomeds itu kenapa sih? Emang gabut, nyari jodoh beneran, atau gimana biasanya? Nyari jodoh beneran. Nyari jodoh beneran? Nyari jodoh beneran. Emang sesusah itu kan nyari jodoh? Nah, jujur aku juga nggak sadar nih. Aku kan terutama waktu awal-awal kita kan ada komunitasnya ya. Jadi waktu awal-awal itu aku sering ngobrol dong sama member gitu loh. Kalian tuh ngapain join komunitas gitu? Karena di bayangan aku itu kan nyari pacar masa sesusah itu gitu kan ya. Nah, jadi mereka bercerita lah. Jadi gini loh Ci, kita tuh nyari pacar memang susah. Susah dalam artian kenapa? Yang udah kerja itu waktunya habis buat kerja pagi sampai sore, sampai malam. Iya kan, traveling time, segala macam, me time aja nggak ada, boro-boro pacar time. Iya. Boro-boro cari pacar, gitu loh. Itu pertama. Kedua, apparently yang sekarang itu rame adalah fenomena scam dating apps. Oke. Gitu. Jadi mereka join dating apps banyakan zong dalam artian gimana? Antara ditawarin asuransi, di scam diminta duit, dibohongin soal duit, belum lagi yang pas ketemu fotonya A, datangnya orang B gitu loh. Oke. Jadi banyak ibaratnya kayak investasi bodong ya. Yes. Lu udah bayar, ekspektasinya A, pas datang lu kok begini. Betul, gitu. betul. Oke. Menarik. Nah, sebenarnya ada nggak sih kriteria kalau misalkan orang ini mau join di Cindomeds? Banyak. Apa tuh kalau boleh disebutin? Oke, pertama umur. Umur. Iya. Jadi umur itu minimal cewek harus 20, cowok minimal wajib 25. Itu non-negotiable ya. Oke. Di bawah itu tolak langsung. Tolak. Oke. Gitu loh. Pertama umur. Well, ini kan Cindomeds obviously harus Chinese. Oke, Chinese Cindo. Ya. Kemudian dari segi pendidikan.
Ada juga tuh pendidikan. Banget. Minimum S1. Minimum harus S1. Yes. Dia kalau SMA udah kerja gitu mapan jabatan juga nggak bisa tuh. Jadi begini, semua yang anomali itu by ACC aku. Oh, ada case-case tertentu. Pasti ada case-case tertentu yang misalnya dia cuma lulusan SMA tapi dia berhasil membangun karir sedemikian rupa sehingga dia mapan. Why not? Oh iya, kan bisa Betul. jadi dia udah berumur ya Ci ya. Betul. Kalau kadang-kadang kan kalau orang-orang lama dulu kayak angkatan kita ya, lulus SMA itu udah kayak satu zaman dulu ya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi jabatan udah pasti mapan tuh, Betul. udah mantep lah Betul. ibaratnya posisi karir juga ya. Oke, berarti ada. Jadi nggak usah pesimis juga nih ya buat teman-teman yang mungkin SMA tapi kalau tajir mah nggak apa-apa ya. Kira-kira begitulah. Terus selain itu? Nah, yang ketiga pekerjaan. Yes, pekerjaan mesti mapan. Mapan itu kan setiap orang beda-beda standarnya. Betul. Tergantung standar, beda kemapanan, tergantung juga dari umur. Tentunya cowok umur 30 mapannya akan beda dengan cowok yang umur 40. Betul. Cengli dong. Betul. Ya kan? Nah, itu kita semua take into consideration. Oke, berarti itu ada grup masing-masing kategorinya lagi. Misalkan kalau 30 dikumpulin sama si 30 gitu. Kira-kira begitu. Jadi di komunitas itu akan dibedakan, mereka boleh pilih mau masuk ke grup besar yang semua member ada. Mereka bisa pilih ke grup area. Jadi tergantung area domisili tempat tinggal. Oh, bisa sampai dia pokoknya karena saya sibuk di Jakarta, gue maunya mau orang Jakarta aja deh gitu. Bisa. Atau gitu. mungkin nih, sorry to say, mungkin dia mau carinya kayak gini. Gue orang Palembang, gue maunya Palembang. Gue orang Kalimantan, gue maunya orang Kalimantan, bisa juga. Bisa. Oh. Memang untuk luar pulau yang luar Jakarta itu kita banyak. Tapi memang yang paling banyak itu mungkin di Jawa ya. Jadi kalau misalnya untuk Jawa Timur kita rame tuh. Jawa Timur mungkin kayak Surabaya gitu. Ya, Surabaya dan sekitarnya itu kita rame. Kalau luar pulau itu yang banyak itu Medan. Misalnya. Medan, I see. Gitu. Kalimantan ada tapi Kalimantan so-so lah. Gitu. Kita masih lagi menambah terus. Oke. Gitu. Ada lagi nggak tuh kriteria lain? Kriteria lain, pekerjaan, umur, jabatan, kayaknya udah. Biasanya aku juga akan ngecek dari sosmed. Sosmed, berarti dimintain sosmednya tuh sebelum Semua join. dimintain sosmed. Oh, berarti kayak di screening dong? Banget. Banget. Kita tidak bisa menjamin orang tersebut tidak oke. Karena itu masuk ke personality ya. Tapi paling enggak aku mau meminimalisasikan kemungkinan orangnya itu orang dengan aslinya beda gitu loh. Jadi kita juga minta KTP, kita minta intinya pembuktian diri lah kalau lu itu beneran emang sesuai apa yang lu kirim kasih gue nih fotonya gitu. Takutnya AI sekarang. Nah, betul. Jahat banget soalnya AI sekarang. Serem sih lumayan tuh. Iya. Makanya jadi berarti sebenarnya masuk ke sini tuh jatuhnya sebenarnya kayak job hunter ya. Cuman bedanya ini cari jodoh ya. Betul. Ya. Dan mereka yang mau masuk itu tentu memberikan ke kita kriteria pasangan yang mereka cari juga. Oh, makanya namanya Cindomatch, di matching gitu ya. Betul. I see. Nah, untuk masuk itu kan nanti mereka tinggal pilih tuh mau ngambil paket yang mana. Termasuk ada yang kita akan rekomendasikan. Oke, yang kriterianya tadi hasil screening yang menyerupai dengan yang dia mau. Iya. Cuman kayak gitu biasanya berarti ada dipertemukan dong harusnya. Digrupin atau gimana tuh? Kita nggak pertemukan, kita cuma kasih data gitu. Kita kasih data, nomor telepon, karena sama-sama member kan semua kan, silakan hubungin sendiri. Oh, bisa akses berarti di grup itu ya? Bisa. Oh, jadi sebenarnya mereka bisa japri juga ya di grup itu ya? Karena di satu grup yang sama gitu ya? Betul. Kan pada saat masuk grup, setiap member baru masuk grup kan harus kasih foto, kasih bio lengkapnya tuh. Oh, perkenalan diri lah gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya contoh nih kayak kamu cowok nih mau cari cewek ya, cewek yang masuk kan kasih foto, kasih bio tuh. Kayaknya lucu nih, japri aja ngobrol. Oke. Gitu. Tapi memang maksudnya gini Ci, kadang-kadang kan kalau dulu orang cari jodoh, zaman-zaman dulu mah ya zaman kita itu yang kayak MRC gitu ya. Chat-chat gitu kan. Asal dari mana kayak gitu kan. Nah,
kalau gitu kan kadang-kadang kita bisa diblok tuh. Nah, Bisa. kalau di community ini ada rulesnya nggak sih? Maksudnya kalau nggak cocok dia ditolak atau gimana? Basically aku encourage member itu untuk oke, kalau kamu di Japri, pertama yang Japri tolong sopan. Oh, ada Simple aturannya. ya. Common sense lah. Iya, iya. Lu Japri orang kan nggak bisa kenalan dong. Iya, Lah lu betul, siapa? betul. Kan kayak Basa-basi gitu. dulu lah. Hai, aku ini, kita sama-sama nih di Cindo Match. Boleh Ah. kenalan nggak? Ini bio aku. Yuk berkenan nggak share bio? Gitu Oh, loh. oke, oke. Dan aku juga encourage mereka begini. Di saat kamu merasa kamu nggak pengen, ya udah tolak aja bye-bye. Oh sorry, I'm not interested. Udah selesai. Oke, jadi sebenarnya tetap dia harus ngerespon dong. Aku encourage begitu. Oh. Tapi kan namanya kayak beginian, Personal sih ya. iya, saya nggak bisa memaksa, tapi saya selalu encourage. Kalau sampai udah di approach nggak mau nyaut, ya udah. Dan aku bilang ke memberku juga gitu loh. Kalau sampai lo udah approach, yang di approach nggak mau nyaut, ya udah forget it, nggak usah dipaksa. Iya, iya. Tapi pernah nggak sih ada kasus kayak misalkan gini, dia di approach nih sama kita case contoh cewek deh ya, karena kan gue cowok nih soalnya. Kita approach nih satu cowok, dua cowok, udah sampai 10 cowok sama dia nih ngechat, responnya negatif. Nah, ada nggak sih yang pernah kayak si membernya reporting ini si namanya ini parah nih gini-gini? Kalau Ada nggak tuh? pasti ada. Ada juga, jadi. Iya. Jadi kalau karena member gue sekarang ada 1.000 lebih, 1.000 lebih. hampir 1.500. Banyak juga yang jomblo ya. Lumayan, lumayan. Dan jujur mengurus komunitas itu tidak mudah ya, Betul. gitu loh. Betul. Tapi kan intinya we want to provide safe space juga Yes, untuk semua orang. Jadi kalau misalnya sampai ada yang komplain ke gue atau ke admin gitu ya, kita akan telusuri kenapa gitu. Problemnya ada di mana? Iya, iya. Kalau misalnya memang benar nih si A udah di approach banyak orang selalu responnya negatif atau Rese lah ya. rese gitu-gitu kan ya, gue akan review gitu loh. Dan kalau menurut gue lu nih nggak serius atau lu kayaknya Iseng doang gitu. iseng doang atau lu itu bener-bener sampai di approach sekian banyak orang lu nggak mau, lu ngapain di sini? Oh iya. Gitu loh. Jadi akan ada penilaian ataupun evaluasi ya. Sedikit banyak pasti ada, terutama kalau ada yang komplain. Karena we take every complaint very seriously. Oke, karena memang di sini kan tujuannya mau matching ya. Betul. Jadi kalau sampai sekian banyak terus dengan kriteria yang lu mau dia kontak tapi lu nya juga nggak mau kan bingung juga ya. Betul. Dan apalagi kalau satu orang ini dikomplain oleh beberapa member lain gitu loh. Berarti kan there must be something wrong. Betul, problemnya ada di dia. Gitu loh. Ya, ya. Beda kalau satu orang doang yang komplain, ini kan pasukan personal sakit hati ya. Betul. Personalize lah Kalau ibaratnya. satu orang ya udahlah, Iya, lu iya. nyari cewek banyak, cari aja yang lain lagi. Iya, gitu iya. loh. Kan listing masih banyak 1.000 loh gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Ci. Ini kan buat Cindo. Kalau misalkan mohon maaf nih ya, bukannya rasis. Kalau dia muslim atau pribumi, kan banyak juga nih yang mau cari jodoh. Betul, Itu banyak gimana? banget Bisa nggak sih? sebenarnya. Bisa. Jadi begini, kenapa ini awalnya Cindo? Karena waktu kita bikin itu kan ini pilot project lah. Pilot project berarti Betul. dari iseng-iseng tadi macomblang itu ya. Iya, jadi iseng-iseng kita pikir, yuk kita coba bikin komunitasnya, bikin wadahnya. Nah, kenapa kita mulai dengan Cindo? Karena Cindo itu kan populasinya sedikit, Oke. gitu loh. Makanya kita buat pilot project dulu, kita coba. Kalau misalnya sukses, baru kita gedein. Iya. Dan ternyata memang sangat sukses karena animonya besar sekali. Iya, iya, iya. Gitu loh. Dari situ kemarin pas bulan Desember aku mulai mengaktifkan Indomatch. Indomatch Yes. berarti ada Cindomatch khusus yang Cindo, Betul. Indomatch khusus yang muslim sama atau pribumi lah ya. Iya. Nah, jadi nggak usah Non-pribumi khawatir. juga bisa. Non As long pribumi, as- Iya, itu untuk semua. Karena kan ada banyak yang non pribumi don't mind untuk dapat pacar yang Tenis pribumi atau atau- apapun itu Iya, iya, gitu loh. iya. Even buat Cindo yang don't mind silahkan join ke situ. Oke, berarti sebenarnya si Indomatch ini dia lebih ke arah kayak yang general umum ya. Betul. Kalau si betul. Cindomatch emang spesifik dari kriteria masuknya juga Iya. tadi wajib Cindo, kalau nggak Cindo nggak bisa. Nah, kalau yang di Indomatch ini siapapun bisa join. Bisa. Cuman siapapun dengan bisa catatan dia nggak keberatan ya. join. Ya. Baik dia bisa dapat pasangan yang tidak, maksudnya ya nggak sesuai rasnya ya kan. Ya. Atau dia memang kan banyak juga nih sekarang kalau kita lihat dulu sempat viral ya. Banyak yang mohon maaf kayak orang-orang yang pribumi maunya dipanggil cici-cici supaya dapat koko-koko. Nah, Nah, itu lucu sih.
sebenarnya yang kayak gitu cocok nih masuk ke si Indomates ini ya. Betul. Jadi targetnya sebenarnya ada juga tuh ya. Ada. Orang-orang yang seperti itu. Kan banyak tuh sempat viral ya. Kenapa sih mau dipanggilnya Cici gitu kan? Ya yang sempat viral waktu itu konten ya. Nah, sebenarnya itu menjawab juga sih ya si Indomates ini ya. Betul. Jadi kalau memang dia mau cari koko-koko, lu masuk aja juga bisa di si Indomates ini ya. Begitu juga sebaliknya, kan banyak juga saya lihat kan yang kayak eh kemarin juga sempat rame ya yang kasus kayak Opa ya kan. Nah, dia masuk tapi ceweknya istrinya hijab, tapi dia nggak ada masalah gitu kan. Ada yang pindah ya, either dia mau pindah agama atau apa itu personalis lah, kita nggak mencampuri. Tapi intinya adalah dia mempunyai toleransi di sana ya, boleh join di Indomates ini. Oke, jadi bedanya di sana ya. Bedanya di sana. Tapi di Indomates itu sendiri ada kriterianya juga buat masuk. Kriterianya kurang lebih sama dengan Cindomatch. Oh, sama. Jadi gue tetap kurasi semua. Kenapa? Karena menurut gue kita zaman sekarang makin lama hidup tuh makin susah ya. Gitu loh. Sekali lagi tingkat kemapanan orang kan beda-beda. Betul. Ya, tapi minimal kalau lu mampu menghidupi diri sendiri dan orang lain, menurut gue itu baru bolehlah lu berpikir untuk berumah tangga. Iya. Karena gue berprinsip bahwa anak nggak minta dilahirin. Betul. Gitu loh. Dan kalau misalnya lu sendiri belum mampu, terus lu mau menikah dan punya anak, you're creating a generational problem. Yes. Itu kayaknya enggak banget gitu loh. Gue setuju. Ibaratnya gini, buat makan sendiri udah susah, apalagi makan berdua. Betul. Yang ada nambah beban masalah kan. Iya. Gitu, karena banyak kalau di kita tuh dulu orang-orang Chinese ya, Cindo lah anggap. Itu kan memiliki kepercayaan ya. Lu kalau nikah harus selisih umur 4, 8, kaki meja katanya. Tapi jujur Li, selama gua ngeliat teman-teman gue, problemnya paling banyak di ekonomi sih Ci, caranya. Bukan karena dia cocok nggak cocok karena umurnya selisih 4 atau 8, kagak. Bukan. Tapi karena nggak bisa mapan untuk menghidup. Kita bukan cerita hidup mewah ya Ci ya, tapi kebutuhan pokok kan hari-harinya nggak kepenuhi. Betul. Makanya akhirnya berantem. Pangkal ribut tuh apa? Diterima atau enggak, duit itu memang selalu menjadi masalah. Yes. Gitu loh. Jadi mau bilang, wah lu mata duitan, wah lu matre. Bukan matre, itu fakta. Karena lu makan cinta doang nggak kenyang, bro. Iya. Realistis lah. Realistis, betul. Jadi kita bukan berarti ya beda ya, maksudnya beda nih antara realistis sama materialistis nih. Betul. Karena ini dua hal yang berbeda. Kadang orang suka asumsinya itu, lu matre gini-gini. Enggak, matre itu kalau dia minta lebih. Betul. Bener gak? Diajak makan di resto A, nggak bisa nih, gue maunya resto B. Nah itu matre tuh, ya kan? Kalau menurut versi gue gitu. Gue setuju kok. Nah, tapi selama dia ngajak makan dan makannya itu konsumsinya masih bisa lu makan, layak makan lah kita sebutnya ya, seharusnya tuh cowok bisa dibilang udah mapan. Kalau menurut versi gue, ya kan? Beda nih kayak lu bawa mobilnya cuma Avanza, gue maunya nyarinya bawa BMW. Nah itu matre tuh, nggak bersyukur. Benar, ya kan? benar, banyak tuh. Ya kan? Nah ini beda case nih. Ini yang satu realistis, yang satu matre. Jadi teman-teman juga harus, gue nggak ngerti sih, teman-teman mungkin punya inilah pandangan masing-masing lah ya, kita nggak bisa paksain. Tapi buat gue sendiri, kalau misalkan dia punya motor tapi ceweknya nggak keberatan, toh yang penting motornya beneran punya dia. Betul. Yang bahaya itu kan dia punya mobil atau punya motor, dia pinjol terus dia nyewa, ngakunya punya pribadi. Nah ini yang repot nih. Ini yang tadi Cici bilang salah satu kenapa di screening itu kan, walaupun mungkin ada juga yang lolos pasti ya kan. Pasti, karena kita nggak ngecek sampai lu punya pinjol apa enggak, atau lu punya utang apa enggak gitu. Terlalu personal ya. Iya, itu terlalu personal. Tapi memang zaman now itu sesuatu yang nggak dipungkiri marak banget gitu. Benar. Karena kasusnya banyak banget. Kasus banyak banget. Jadi itu sebenarnya kalau udah ke ranah sana, oh ya mungkin ada nggak sih setelah dia join ini di community? Biasanya kan kalau yang kayak gini-gini, kalau zaman dulu ya ada kayak konseling gitu kan. Jadi kayak dia konsultasi, ini Ci, gue udah ketemu nih Ci, gue cocok nih sama si B. Cuman pas gue habis ngobrol-ngobrol sama dia kayak begini-begini Ci. Menurut Cici gimana Ci baiknya? Ada nggak yang member kayak begitu juga? Banyak. Curhat gitu, curhat lah. Banyak. Maksudnya minta pandangan gitu loh. Iya. Banyak. Jadi gini, gue kan admin banyak ya.
Setelah sekian berbulan-bulan, akhirnya gue punya team of admin. Nah, team of admin itu mendengarkan curhatan member. Kalau misalnya sebisa mungkin membantu, bukan mencarikan solusi, tapi mungkin lebih ke memberikan pandangan yang beda perspektif. Karena kadang-kadang kita kalau diantara kita lagi PDKT gitu ya, clouded way of seeing things. Yes, Gitu. betul. Nah, kadang-kadang kan perlu pendapat orang luar, disitulah admin gue masuk. Dan pada saat admin itu merasa nggak yakin mau ngomong gimana, mereka approach gue. Oh, Ci, ini bentok ada lah, acara bentok nih, lah. ada masalah nih kayak gini-gini. Gimana ya baiknya? Gitu loh. Oke, berarti sebenarnya dia selain masuk community buat cari jodoh, dia sebenarnya dapat sesi curhat juga ya di Indomed sama Indomed ini ya. Ya, tergantung dari apa yang mereka pilih pas masuk. Oh, berarti tergantung package-nya Yes. itu. Oh, jadi tergantung package yang mereka pilih. Kalau package-nya itu ada tadi sesi curhat lah mungkin atau konseling, itu mereka bisa. Itu berarti private dong, kayak gitu dong. Kan Nah, biasanya orang kalau nggak private kan nggak mau. Kalau cuman sekedar curhat-curhat santai, itu ke admin biasa, ya kan? Tapi kalau mereka yang menjadi, gue juga ada nih private matchmaking. Oke. Gitu. Jadi private matchmaking itu adalah untuk orang yang serius mencari pasangan hidup, nggak mau buang waktu masuk komunitas kenalan sama 1.000 orang dan nggak jelas. Jadi mereka masuk ke ranah private matchmaking. Oke. Gitu. Nah, private matchmaking itu gue akan mempertemukan orang tersebut dengan calon yang di atas kertas hampir memenuhi kriteria yang dia cari. Maksud gue jadi si cewek maunya ABCD, si cowok maunya ABCD. Nah, ini mirip-mirip nih, dipertemukan nih. Betul. Langsung berarti ini onsite dong, offline ya berartinya kan? Offline, gue arrange tuh mau ketemu di mana segala macam, sisanya ya mereka berdua harus ini ya. Komunikasi lah, pokoknya intinya buka jalan berarti ya dari si Indomed. Jadi misalnya si A cowok nih, Ci aku maunya yang gini. Yang si cewek, Ci aku mau yang gini. Nah, misalnya klien gue yang cowok, oke? Nanti yang cewek ini gue kasih lihat dulu nih ke cowok, nih gue ada profil kayak gini nih, kira-kira lu suka nggak? Oh boleh. Nah, pada saat si cowok bilang oke, gue akan menghubungi si cewek. Oh, gitu. nge-approaching si ceweknya, ceweknya oke juga nggak? Ceweknya kalau oke, mereka si cewek willing, kita mau ketemu hari apa, jam berapa, mau di mana, nanti kita set. Oke, berarti atas ketertarikan dua orang ya. Betul. Karena kan setelah pertemuan ini berlanjut itu tergantung mereka. Betul. Jadi atau enggaknya kan kita nggak tahu ya. Betul. Jodoh-jodohan lah namanya. Cuman at least berarti di Indomed ini secara nggak langsung kan lebih ke arah membukakan jalan. Betul. Ya. Jadi lu sibuk nggak ada waktu, yaudah sini deh kita bantu cariin deh gitu ya. Oh, bedanya jauh nggak sih Ci kalau kita join antara yang community dengan yang private tadi? Kalau boleh tahu, lumayan ya. Oke lah, ntar kontak admin aja lah ya untuk pricing ya. Iya. Balik-balik gue selalu bilang ke baik member maupun klien, gue memberikan wadah, ya kan, untuk kenalan, untuk ketemu dengan orang yang otherwise you wouldn't meet in your real life. Iya. Gitu loh, karena kita kalau kerja itu profesi kita apa, kita hanya ketemu dengan orang yang kayak begitu. Betul, skop lingkungan kecil. Skop lingkungan sangat kecil, ya kan, dan mungkin mayoritas orang itu bekerja di belakang meja, jarang yang keluar misalnya. Iya. Pada saat lu bekerja hanya di belakang meja, kemungkinan lu untuk ketemu orang lebih kecil lagi. Benar. Iya kan? Nah, di komunitas itu ataupun di private matchmaking, gue mempertemukan lu dengan orang-orang yang beda profesi, beda latar belakang, beda sekolah, lintas umur juga gitu loh. Jadi di komunitas gue itu manusianya dari umur 25 sampai 60. Oh, sampai 60? Ada juga tuh? Ada. Banyak tuh 50 ke atas? Lumayan. Kalau dari segi persentase tetap sedikit. Tapi lumayan. Sorry nih ya, mungkin agak privacy ya. Yang di atas 50 ini nyari apa sih? Istri kedua atau gimana sih? Itu ada cowok ada cewek. Jadi ada yang memang masih single alias nggak pernah married. Nah, banyak juga yang sudah pre-love. Jadi sudah cerai, cerai hidup atau cerai mati, dan mau buka lembaran baru lah ya. Oke, ada juga ya. Gue pikirnya tadi itu cuma anak-anak muda, tau nggak? Karena mindset gue kan, ya orang kalau masuk
ibaratnya cari biro jodoh kan biasanya anak-anak muda ya, Ya, yang ya. memang lagi mau maksudnya jenjang pernikahan, lembaran baru segala macem. Gue nggak kepikiran tadi sampai lu sebut Ternyata dia banyak. sampai 50-60 banyak, gua gila. Everybody deserves to be happy. Yes, 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 yes. Gue sepakat, cuman gue shock aja gitu. Ya, Gue shock aja, nggak sangka gitu. mm, Maksudnya mereka effort juga loh. effort banget. Mereka effort banget karena ya itu. Gue personally merasa you deserve a second chance too. Yes. Iya kan? Hmm. After all gini, orang yang sudah menikah dan kemudian bercerai, nggak ada loh orang yang pas kawin itu ngarepin, oh ya gue 15 tahun lagi gue mau cerai. Iya nggak ada dong. Iya dong, Nggak iya ada. kan? Nah, member-member gue yang sudah menyelesaikan hubungannya pertama itu, actually they came into me with a better knowledge of themselves too. Jadi mereka paham, oh iya gue dulu salahnya kayak gini-gini. Hubungan gue itu dulu gagal karena kayak gini-gini. Dan gue gak mau repeat the same mistake. Yes, yes, Gitu loh. yes. Jadi maka dia kriterianya otomatis makin lebih tebal dong barriernya. Nggak juga. Nggak juga. Malah lebih realistis. Oh. Dibanding dengan, mayoritas penghuni komunitas gue itu millennials. Milenial, Yes, saya berarti millennials seumuran yang mayoritas kita. ya. Oke. Gen Z ya. Gen Z mungkin yang ceweknya kali ya. Ya, cewek cowok ada lah, tapi nggak banyak sih. Yang Oh. late 20s tuh cowok ada beberapa. Oke. Nah, mereka yang masih single ini kebanyakan malah memiliki standar yang agak tidak realistis. Gimana tuh maksudnya tuh? Contoh nih ya, kalau cowok ya, standar Ah. TikTok. Cewek mesti cakep, langsing, putih, pinter, bisa kerja, bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak semua. Waduh, superior dong ya. Iya, itu cowok nih. Yang cewek maunya, cowoknya harus muda, ganteng, tinggi, kayak K-pop, Tajir. tapi tajir, Berat ya. nggak realistis. Karena gue selalu bilang ke mereka begini, lu cari cowok umur 30 dengan cowok umur 40, itu standar mapan mereka sudah berbeda. Iya, dompetnya beda lah. Betul, maturity levelnya juga beda. Lu nggak bisa harapin cowok umur 30 itu mature, come on man. Iya, iya, iya. Ini realistis. Iya dong. Kecuali kita nggak ngomongin masalah kedewasaannya ya. Tapi kita ngomong masalah dompet ya. Kecuali dia anak sultan. Nah, itu. Beda. Kan Betul. dicokong sama bokap nyokapnya. Betul. Dan Beda lah. balik-balik begini, pada saat standar lu di sini untuk kriteria pasangan, gue nanya nih ke lu nih, lu ada di sini nggak? Oh iya benar. Gitu loh. Karena kalau nggak match juga kan? Nggak match dong. Iya. Lu punya requirement begitu banyak. What you offering on the table? Lo Yes. jadi transaksional. Everything is transactional. Yes, betul. Gue setuju. Gua Iya setuju. kan? Karena gini, kita ngomong aja ya, bukan. Tapi ini realitanya. Orang kaya, terutama ya, pasti dia akan cari pasangan si mertuanya, calon menantunya juga tajir. Oh sangat, Bener gak? sangat. Jadi kalau lu miskin, ya ada sih orang miskin yang akhirnya kepilih ada. Iya. Bukan nggak ada. Ada. Kayak di film-film ada juga. Iya, Tapi itu one in a persentasenya sangat million. yes, betul. Karena mereka akan berpikir gini, lu mau sama anak gua karena lu mau harta gua kan. Nah, that's why si orang tua mungkin nih, gue nggak tahu sih ya, so far udah berapa banyak persentasi pernikahan yang terjadi dari hasil Kindle Match, gue belum tahu juga kan. Nah, tapi gue melihatnya gini, mungkin nih mereka pas lagi dating lancar, tapi waktu dibawa jenjang serius, bawa ke orang tua belum tentu orang tuanya setuju kan. Betul, Yang tadi lu bilang mungkin problemnya di profiling kan, betul. gitu. Dan zaman sekarang ini karena mereka memang cukup serius ya, mereka even udah screening dulu di depan gitu loh. Kalau memang kayaknya enggak ya, they wouldn't even be bothered. Oke. Contoh nih ya, gue private client gue ya, dia kriteria kayak gini. Keluarganya lumayan mapan. Kebetulan ada cowok dari yang lebih mapan dan jauh lebih tajir, mau dikenalin nih. Si cowok itu belum apa-apa nanya dulu orang tuanya siapa, usahanya apa, keluarganya seperti apa, belum ketemu loh. Oke, berarti dia udah tahu nih, ini kalau jalan pun, kalau gue cocok dia nggak masuk kategori ini kriterianya, pasti mentok nih di bonyak gua. Betul. Jadi sebenarnya mereka secara nggak langsung juga udah abis lu screening, mereka pun screening lagi Pasti dulu. makin tinggi status sosial mereka, makin ketat screeningnya. Oke. Gitu loh. Jadi cowok yang nyari cewek nih ya,
lu jangan pikir lu cakep udah pasti Kepilih. nggak bakal, karena cowok yang high value nyarinya bukan cuma cakep. Cakep is a dime a dozen. Iya, bisa dibuat sama dia kan, bisa banyak banget kalau dioperasi. cuma cakep. Iya, maksudnya gue punya duit, gue bisa permak lu lah. Betul. Ya kan? Tapi kan cowok itu kan secara umum gue akan terkesan sangat prejudis ya, tapi jujur ini realita ya. Makin tinggi stature-nya, cewek itu bukan hanya pendamping tapi partner in lots of things. Iya, Gitu loh. bisa partner bisnis ya kan. Betul. Karena- Minimal lu mesti bisa. Oke, gue mungkin nggak perlu lu bantu di bisnis gue, tapi lu samping gue ini lu perlu lo buat bisa kasih gue insight pada saat gue mungkin do something wrong. Iya. Atau apapun itulah gitu loh. Buat for sharing lah ya. Betul. Lu gimana bisa ngobrol kalau misalnya stature lu di sini, pasangan lu di sini, lu mau ngobrolin soal kerjaan nih, sementara dia cuma ngobrolin soal drakor. Nggak nyambung. Benar. Iya kan? Ibaratnya frekuensinya nggak nyampe nih. Nah, itu. Iya kan? Pada saat frekuensi nggak nyampe, you can only last for so long before you turn into someone else or you decide that the relationship doesn't work. Ya, akhirnya ya tadi putus ya kan. Tuh. Karena dia ngerasa dia nggak menemukan apa yang dia cari. Betul. Ya, emang problem juga sih ya kalau kayak Complicated gitu. ya. Complicated. Tapi fun. Nah, iya. Seru. Tapi sebenarnya kan sebenarnya ya nggak tahu sih gue sudut pandang gue salah atau enggak ya. Tapi gue melihat gini, si cewek pun juga sama gue lihat karena gue punya teman beberapa yang kayak gitu tuh. Jadi mereka tuh kalau udah yang terutama yang udah punya penghasilan, punya jabatan segala macam, mereka pun nyari cowok nggak mau yang kere juga. Tentu. Gitu yang mau kondo gitu kagak ada tuh Lewat. biasanya tuh karena mereka ngerasa juga ya nggak ada lu juga gue udah bisa hidup sendiri gitu. Kenapa gue harus nambah beban bawain lu kalau lu masih di bawah gue gitu ya. Gue nggak tahu sih di dalam komunitas lu ketemu orang-orang kayak gitu Persis tuh. seperti itu. Nah, jadi gue merasa kayaknya masing-masing personal pun mungkin akan ngupgrade diri seharusnya. Kalau secara value-nya mungkin sudah ketemu, tapi mungkin secara ilmu pengetahuan atau knowledge mungkin dia kurang nih, tapi dia interest. Kalau si cowok ataupun cewek ini memberikan kesempatan, sebenarnya mereka kan bisa learning ya. Yes. Misalkan dia tahu, cowok gue bisnis otomotif, tapi gue kagak ngerti otomotif nih. Belajar. Mungkin nonton channel si dokter mobil, si Kolunglung, ya kan? Iya. Misalkan si Gue aja Kolunglung. nonton loh. Iya. Kolunglung kan suka bahas nih, mobil kalau mogok gini-gini gimana. Nah, at least kalau pas mobil mogok dia bisa ngomong kan, Betul. Beb kalau mobil lo mogok gini-gini. Nah, itu kan akan membuat satu value tuh Betul. di mata si cowok. Begitu juga si cewek. Mungkin kayak fashion, ya kan kalau cewek atau dandan, makeup segala macem kan. Nah, kalau si cowok, ya kita sih nggak suruh dia jadi boti ya. Dari segi profesi lah. Iya. Iya kan? Minimal lu ngerti lah how to dress yang bagus itu seperti Iya, mana, gimana iya. kan itu juga. Tuh. Kayaknya kalau pakai ini kamu kurang cocok deh, kamu kelihatan gelap. Nah, itu kan maksudnya gue bisa lu pelajarin lah. Bukan berarti lu harus jadi fashion designer dan lain-lain ya. Tapi maksud gue ini yang akan mungkin banyak orang nggak paham, Ci. Ini mirip kayak orang cari kerja, Ci, sebenarnya. Ya. Kalau menurut gue. Ya. Jadi gue ini agak menyamping dikit ya. Jadi kan sekarang banyak isu itu adalah banyak pengangguran susah cari kerja. Bener nggak? Tapi di fakta nyatanya, Ci, banyak pebisnis juga susah cari karyawan. Yes. Bener nggak? Betul. Kenapa susah? Kata di kriterianya nggak ketemu. Si A minta speknya kayak gini, si ini mau bayar segitu, dia mikir. Jadi contoh aja paling sederhana gini deh, di gua aja ya. Di contoh case gua gini. Banyak orang yang non pendidikan, gue bukan rasis nih ya, realitanya banyak orang non pendidikan di bawah SMA, dia mau minta gaji sama kayak orang S1. Tuh. Logiknya adalah kalau kita mau hire pun, mendingan gue bayar S1. Betul. Bener nggak? Graduate kalau nggak. Bener nggak? Jadi, nah ini sama nih mirip balik lagi ke tadi, Iya. iya kan? Iya. Jadi kalau lu udah punya income penghasilan 2 digit, lu pasti akan nyari orang yang income-nya 2 digit juga dong. Betul. Supaya pertama komunikasi bisa pasti levelnya sama dong, Pasti. manajer sama manajer Iya, pasti. Minimal manajer ketemu supervisor. Iya. Ya nggak? Paling Iya. satu level di bawah Iya, lah atau iya. satu level di atas. Ya kan? Nggak mungkin kan office boy ketemu manajer jompang banget tuh ngomong apa dia kagak ngerti. Walaupun mungkin dia ganteng, dia cantik ya. Maksudnya secara fisik ya kan. Tapi kan orang kalau nyari pasangan hidup itu berbeda sama orang nyari teman main ya. Betul. Kalau orang nyari teman hangout tuh beda nih. Nah, gue nggak tahu sih di tempat lu ada nggak? Gue, Gimana?
temen main aja lu mesti sefrekuensi. Iya. Iya kan? Lu teman main, oke, gue waktu much younger back then, gue tuh suka mikir, kenapa sih kok si ini kalau gue ajak ke rumah, misalnya kok nggak mau gitu loh. Then when I grow older, I realize kita punya status sosial terlalu beda gitu loh. Pada saat gue don't mind, bagi dia itu merupakan suatu pressure mungkin, atau mungkin merasa wah gue nggak bisa gitu loh. Iya, atau mungkin bisa jadi kebalik deh, gengsi kalau lebih tinggi ya kan. Nah itu bisa gitu juga loh. kan. Kalau yang di bawah ngerasa ketekan, yang atas gengsi. Betul. Biasanya kan gitu tuh. Iya. Itu yang sebenarnya susah, makanya kan cari temen buat hangout itu susah. Kalau menurut gue. Beda ya sama orang ketemu di tempat yang sama. Betul. Kan mereka udah tahu nih status sosial pasti kurang sama lah ya. Walaupun mungkin banyak yang manipulasi buat ibaratnya pansos kan, panjat sosial. Banyak juga tuh yang kayak gitu kan. Banyak banget. Nah, supaya bisa ketemu kan. Tapi kalau menurut gue setuju sih. Gue setuju banget. So far sampai hari ini dari 1.000 member itu udah berapa banyak yang matching persentasinya? Yang matching kalau gini, kalau untuk yang matching dalam artian mereka pacaran, jalan gitu ya. Yang kan mereka nggak semua lapor. Banyak banget yang lapor gitu ya. Tapi kalau yang kita tahu itu kurang lebih ada close to 40-50 pasangan sih ada. Gitu loh. Nah, gue encourage mereka untuk stay di komunitas karena plan kita terhadap komunitas itu masih sangat panjang. Gitu loh. Jadi walaupun mereka sudah ketemu, ibaratnya pujaan hatinya, ya kalau bisa lu jangan exit dulu karena bisa jadi lebih realistik lah. Kita nggak tahu bisa jadi putus kan, lu kagak bisa nyari lagi lu kalau udah out kan, bayar lagi nanti. Nah begini, karena di komunitas itu gue dan para admin itu kan sering ngajak ngobrol ya, kita sering, dan member-member gue itu juga makin kesini mereka sering lempar topik buat ngobrol karena gue sering bilang ke mereka, let's talk di grup gede. Lu nggak comfortable one on one, makanya kita ada grup ngobrol. Kalau ngobrol itu kan lu nggak ada pressure untuk harus ngobrol sama langsung DM-an ya. Kadang-kadang krik-krik lah, kadang belum tentu nyambung lah. Tapi kalau di saat kita ngobrol di grup gede, misalnya gue nanya, oke, apa pendapat lo tentang kayak gini? Nah, si A, si B, si C itu merata-rata akan memberikan respon. Dari situ kan lo bisa antara respon balik atau lo observe, gue demen nih sama pemikirannya dia. Yes, benar. Jadi bisa mantau ya. Ibaratnya gitu. Mantau kan. Ini kayaknya cowok ini otaknya encer juga. Kayak gitu ya kan. Nah, pada saat itu baru mungkin akan terbuka, gue mau coba DM ya. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya seperti pancingan ya. Betul. Pancingan ya di grup itu ya. Karena kan kita mau tahu dong ya, pemikiran lu sama gue ini sama tentu tidak mungkin. Iya kan? Tapi paling enggak, I like the way you think. Yes. Kita kayaknya bisa cocok nih, gitu loh. Atau ternyata kita hobinya sama nih, atau serupa lah gitu loh. Yuk kenalan yuk, gitu kan bisa aja. Iya, minimal kalau nggak jadi pacar jadi teman main. Itu yang selalu gue ngomong ke member gue. Ini komunitas besar, lintas agama, usia, bisnis, pekerjaan ya. Jadi dapat pacar bonus lah. Iya. Tapi dapat teman semoga jadi gitu loh. Masa dari 1.000 orang lu nggak bisa sih dapat teman 1-2, lumayan loh. Bego banget itu sih. Iya itu, benar. Maksudnya kalau 1-2 dia nggak dapet itu berarti tuh orang udah pasif banget. Exactly. Karena menurut gua gini, gua juga kan punya komunitas, cuman beda komunitas gua adalah bisnis coach. Jadi orang-orang yang mau invest di bisnis coach. Nah, gua tuh sering ngobrol ke mereka. Mungkin lu hari ini lu nggak masuk bisnis coach, tapi kan yang masuk ini punya background bisnis pekerjaan yang berbeda. Bisa jadi lu kagak cocok di bisnis coach, lu jadinya malah di kolaborasi bisnis utama lu. Kita nggak pernah tahu ya. We never know gitu. Betul. Maksudnya bisa jadi contoh nih, gua ketemu, gua tuh punya bisnis ini. Loh, ternyata lu punya bisnis ini. Nah, gua kebetulan nih lagi nyari ini. Nah, jadi kangtau kan, gitu kan. Bisa aja kan. Iya. Gitu. Itu yang kadang-kadang gue suka bingung di Indonesia. Kalau di luar sih itu hal yang biasa ya, karena mereka kan di komunitas saling sharing. Di Indo ini kan introvert kalau gue bilang. Betul. Introvertnya lebih banyak. Kalau bisa dapat cuan, kenapa enggak? Nah, kalau di luar komunitinya itu aktif,
tiap minggu ada pertemuan. Mereka tuh bukan ngarepin dapat jodoh loh. Itu bonus. Ini kan Interaksi. maksudnya interaksi. Bener. Networking. Karena, iya, yang mereka harapkan adalah gua nggak dapet jodoh nggak apa-apa nih. Siapa tahu bisa dapet duit. Betul, kenapa Bener. tidak hari Iya. ini gitu loh. Iya kan, hari gini gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu nih. Kayak gua ada ikut juga komunitas beberapa ya. Ternyata dia jualan A. Gua lagi butuh barang A. Karena gua kenal dia yang punya, akhirnya gue bisa dapat harga lebih murah dibanding gue beli sama distributor. Bisa Ini kan hal-hal yang sebenarnya jarang dipikirkan sama orang-orang yang join sebuah komunitas. Yang sebenarnya itu sangat berarti karena networking itu mahal loh. Networking mahal banget. Mahal, dan mungkin ya gue nggak tahu sih ya harganya berapa kan join di Cindomax. Tapi buat gue pribadi, kita beli networking berkualitas itu nggak ada pernah rugi. Betul. Karena pertama udah disortirin, ya kan, lu udah nggak capek. Karena kadang-kadang ini gue kan ikut seminar banyak ya, sama partner lu juga kita sering ikut seminar kan sama si Ricky. Nah itu tuh gue banyak ikut seminar yang kayak dia itu ngikut seminar buat jadi pansos, buat panjatan sosial. Nah kita ngikut seminar buat cari partner sama mitra. Jadi mindsetnya beda nih. Nah, tapi dengan tadi lu bilang Cindo ada disortir ini, harus maupun ini berarti kemungkinan besar adalah levelnya udah pasti di atas supervisor. Atau enggak dia mungkin sudah senior staff, pasti kan? Ibaratnya ya secara ilmu dia pasti sudah menguasai bidang yang dia kerjain. Bener dong? At least lu konsultasi gratis sama profesional, bener gak? Nah, yang kedua bisa jadi lu ketemu business owner. Lu mau beli barang, harganya bisa murah karena lu ketemu bosnya. Betul. Lu kalau di karyawan mau nego setengah mampu sama bosnya, lu enak negonya. Betul. Karena gue sendiri juga suka, kenapa gue masih aktif ikut seminar dan community, karena gue buat cari network. Dan nyari network berkualitas di Indonesia itu sangat susah banget. Sangat susah. Karena untuk lu, menurut aku ya, untuk memasuki suatu network atau komunitas yang oke, itu susah kalau lu bukan siapa-siapa. Kita kan nobody. Benar-benar. Iya kan? Pada saat lu mau masuk itu, pertama siapa yang ngajak masuk? Lu tuh siapa? Benar-benar. Iya kan? Gitu loh. Pada saat udah masuk, memang pintu akan terbuka. Tapi untuk memulai itu tidak segampang itu. Kadang-kadang udah masuk juga ditanya lu kenal siapa. Nah, pasti ya kan? Lu siapa? Kedua lu kenal siapa? Karena kan mereka kadang-kadang bisa jadi kayak, dia sih bukan siapa-siapa, cuman dia kenal si ini nih, teman kecilnya dia deket nih, gue butuh. Akhirnya apa? Dapat dah tuh network kan, jadi dekat gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang tuh lucunya emang di Indonesia itu kayak begitu. Either lu kenal siapa atau lu siapa, ya kan? Karena banyak juga sih Ci kalau di luar sana ya. Apalagi sekarang banyak investasi bodong, banyak kelas-kelas bodong, banyak komunitas bodong ya. Yang ibaratnya mereka kan framing ya dari flexing dan lain-lain lah ya kan. Nah, tapi gue sukanya adalah dari sistem lu ini, di community lu ini adalah lu mensortir. Karena banyak orang nggak mensortir, yang penting uang membership. Gue nggak tahu sih ya. Tapi gue melihat banyak community itu jarang yang mensortir. Ya. Fokusnya adalah yang penting membership jalan, si komunitasnya bisa survival dari uang membership. Ya udah bisa growth gitu. Tapi di dalamnya apa yang akan didapatkan sama si member ya mereka nggak peduli. Betul. Banyak banget yang kayak gitu soalnya. Banyak. Nah, di kita itu memang kita sortir. Makin kesini malah gue sortir makin ketat. Karena apa? Gue mesti jaga dong member gue yang sudah ada itu. Jangan sampai malah makin kalau makin kesini gue makin loss. Yang ada malah member gue tanya, Ci, kenapa member yang masuk itu kok kayak begini sekarang? Gue mesti jaga itu semua. Gitu loh. Malah ntar mereka berpikir, lah kok jadi downgrade ya? Betul. Bukan upgrade malah downgrade. Harusnya kan makin kesini makin upgrade Ci. Betul. Gitu. Jadi memang selalu gue sortir dan semua itu hampir semua harus ACC gue. Gitu loh. Lu mau bilang gue nitpicking, ya gue nitpicking. Gue sangat controlling kalau untuk itu gitu loh. Karena gue mau make sure minimal yang masuk itu gue bisa pertanggungjawabkan lah secara moral ke member yang sudah ada. Gitu loh. Cari duit, gue nggak bohong kok kalau kita nggak cari duit. Tapi karena ini bukan main business kita as in gue dan partner gue ya, kita mau ini grow, tapi grow in the right way. Oke, gitu. Maksudnya walaupun nih iseng-iseng, cuman ya kalau bisa jalannya serius. Harus bisa. Ya kan? Harusnya kan jalannya serius, bukan jalannya iseng juga gitu kan.
Jadi kayak misalnya contoh private matchmaking. Gue itu dari 3 bulan yang lalu udah banyak yang approach, dari orang tua yang approach. Banyak kan malah orang tua yang approach. Maksudnya jodohin anaknya gitu Iya, selingkuh? Oh iya. sih. Ji, anak gue nih, tolong cariin pacar dong, gini gitu. Gue banyakan nolakin klien daripada gue terima. Karena gue merasa begini, lo nolakin duit dong? Bukan. Gue jaga nama. Oke. Gitu loh. Karena menurut gue, oke, om tante mau jodohin anak, oke boleh, tapi gue nggak mau main di belakang anak. Lu ngomong dulu sama anak lu, oke, anak lu mau nggak? Ya kan, Oke. itu yang pertama. Kedua, pada saat mereka banyak kriteria yang terlalu di luar Nurul, gue akan bilang kriteria lu ini nggak masuk. Karena apa yang lu tawarkan on the table itu tidak sesuai dengan apa yang lu minta. Oke. Misalnya kayak gitu. Nggak realistis lah. Iya. Atau misalnya contoh nih, si A mau nyari pasangan yang kayak gini kriterianya ya. Gue merasa kayaknya gue nggak banyak nih calon. Stoknya. Gue akan bilang gue sementara nggak bisa terima, gitu loh. Oke. Walaupun secara klausul gue tidak menjamin gue bisa carikan, tapi bagi gue nggak mau terima duit terus I cannot deliver. Gitu. Cocok apa enggak balik-balik tergantung personal ya, gitu loh. I cannot do anything about that. Ya selera soalnya. Tapi minimal kalau memang gue merasa gue nggak bisa deliver, gue mendingan nggak mau. Oke, gue setuju sih. Karena ini penting banget. Yes. Iya kan? Yes. Masalah lu cocok atau enggak itu selera, kita nggak bisa ganggu lah, ibaratnya privacy kan. Ntar lu jalan misalkan janjian sama dia terus dia morol ngaret, tuh jadi malas karena lu orangnya on time. Itu kita nggak bisa apa-apa dong. Tapi as main bisnisnya dia, as backgroundnya dia, ya ini emang yang mau cari. Kayak orang jual asuransi. Betul. Lu pada saat lu jual asuransi, orang kan taunya lu. Benar. Brand asuransinya penting nggak? Penting. Tapi orang taunya lu. Pada saat mau klaim, kok mau klaim nih gimana ya gitu. Iya. Nah pada saat itu kalau lu cuci tangan, orang akan merasa, gue beli asuransi sama dia kok kayaknya nggak oke. Udah gue pindah ke orang lain deh. Padahal kan mungkin it doesn't work like that. Lu klaim itu lu klaim aja, lu nggak perlu orangnya. Tapi kenyataannya di Indo terutama ya, kan tetap kita masih lihat orangnya. Betul, perlu orang dalam, ya kan? Karena kita nggak tahu regulasi di dalam. Nah itu. Karena gue juga punya pengalaman insurance yang nggak enak dulu, klaim ditolak segala macam. Ternyata pas setelah ditelusuri, sebenarnya fine print yang nggak dikasih tahu ya. Itu pertama, terus kedua, gue tuh ada kekurangan data, di mana kekurangan data itu sebenarnya gue punya datanya, tapi gue nggak tahu. Iya. Gitu loh. Paham. Nah, jadi itu hal yang sering terjadi tuh di dunia asuransi. Jadi sebenarnya ya company yang nakal juga ada. Betul. Juga ada. Kita juga nggak bisa mungkiri ya. Tapi maksud gue, at least kalau dengan ada orang yang benar, dia komitmen. Ya, kalau gue suka bilang gini, asuransi itu kan angsur sampai lu mati ya. Bener gak? Nah, artinya kita harus cari juga si agen asuransi yang memang dia hidup matinya udah di situ, agak kutu loncat. Hari ini pindah ini, besok bisnis ini. Nah, itu mampus tuh kalau ketemu agen kayak gitu. Karena dia hidupnya lompat-lompat. Nah, kita waktu mau nyari dia buang badan. Komisi udah cair. Iya. Gitu kan? Betul. Udah habis dia kabur. Nah, ini yang repot. Makanya gue selalu cari asuransi, gue harus cek dia, sama kita screening udah berapa lama, jabatan dia asuransinya apa. Bukan kita nggak mau direkomend sama yang low level ya, tapi gue mau mencari keamanan karena asuransi ini bukan setahun sih. Betul. Layanan seumur hidup. Nah itulah. Ya kan? Itulah. Ibaratnya kasar katanya kita mati dulu atau dia mati dulu, ikat gitu. Nah jadi harus benar-benar kita sortirnya luar biasa. Jadi bukan berarti asuransi itu jelek, bukan berarti asuransi itu baik juga, ya tergantung perspektif masing-masing kan. Kalau lu ada dana lebih, lu mau protection, ya insurance menurut gue cukup baik lah. Gitu kan. Tapi cari agent dan perusahaan yang benar. Ya kan. Nah, sama kayak cari jodoh tadi kan. Nggak mesti orang harus ikut PIP dong. Ikut community aja bisa dapat kok kalau dia memang pertama aktif, ya kan? Karena kan orang itu kalau di komunitas nyarinya yang aktif, yang diingat. Yes. Iya dong. Betul. Lu makin aktif, ya orang jadi lihat, kan tersorot ibaratnya kan. Lampunya nyorot ke lu nih. Wih, ini anak aktif banget, pinter banget, gini-gini. Otomatis akan menarik, nge-track kan. Dan kadang-kadang yang kayak gitu, mungkin pada saat pertama kali
si A itu naruh profilnya di grup, lu nggak tertarik. Tapi pada saat dia udah mulai ngobrol, udah mulai berinteraksi, ternyata menarik juga orangnya. Bisa banget loh. Bisa banyak Gitu. terjadi. Dan banyak banget terjadi gitu loh. Banyak. Gitu. Karena itu banyak juga terjadi di bisnis. Di gitu. bisnis Mungkin juga gitu ya. Mungkin lu ketemu orang nih. Awal-awal lu lihat orangnya, ih males banget ya orangnya, jutek ya kayaknya ya. Nah, ternyata pas begitu lu udah ngobrol sama dia, ya orangnya asik lu. Dijak ngobrolnya. Gitu. Karena itu kan banyak kan, ya memang sih kita nggak bisa bohong lah kan. Kesan pertama udah pasti ya kan. Pasti. Gitu. Pasti. Cuman kan setelah kesan pertama itu, kesan berikutnya gimana? Gitu kan. Betul. Bisa jadi kesan pertamanya bagus, kesan berikutnya jelek. Putus Bisa juga. Gitu. Tapi bisa jadi kesan pertamanya kurang menarik, setelah didalami ternyata, oh dia ternyata ada sisi lain nih. Second chance. Betul. Iya, kayak itu kan yang orang bilang peribahasa ya, jangan lihat buku dari cover, Betul. jangan sebut dari cover kan. Nah, ya seperti itu. Jadi bukan berarti kita bilang kesan pertama lo wajib baik ya, itu pastilah. Di mana-mana juga kita nggak bisa bohong dong. Di mana-mana juga orang beli barang lihat casingnya dulu. Casingnya meyakinkan nggak? Betul. Iya kan? Habis beli casing buka dalamnya jelek ya udah kecewa. Betul. Iya kan? Tapi kan ya kita juga nggak bisa munafik, orang pasti lihat dong. Lo kalau kirim bio profil juga foto berantakan juga orang males lihatnya. Ini ya salah satu yang lumayan kocak gitu. Jadi tuh member-member gue tuh banyak yang kirim foto itu ya terkesan ngasal. Foto main gitu berarti? Fotonya tuh kayaknya nggak seri. Kan kita bilang give your best picture, ya kan? Nggak usah pakai filter. Orang itu semua cantik. Betul. Nggak ada yang jelek. Ya karena kriteria cantik itu dan kriteria ganteng itu di mata relatif. Betul, masing-masing punya perspektif. Tapi minimal cobalah angle foto. Setiap orang kan punya angle foto beda-beda ya. Betul. Gitu loh. Minimal lu cari tahu lah angle foto lu dari mana, ya kan? Kita nggak bisa memungkiri bahwa manusia itu makhluk visual. Kita lihat first impression dari visual dulu. Iya. Nggak cewek nggak cowok. Bohong kalau lu bilang gue nggak penting fisik, bohong. Iya, nggak make sense lah itu, ya kan? Tapi paling nggak foto itu tolonglah yang serius dalam artian your best angle, your best feature itu terlihat, gitu loh. Itu aja gue sampai minta itu susah. Nah ini tips baik banget nih buat kalian yang jomblo, yang kagak dapat jodoh nih. Bisa jadi foto profil sosmed tuh jelek. Bisa banget. Iya kan? Bisa jadi itu. Ya ini tips juga nih buat kalian. Jadi sebenarnya kalau kita nih di dunia usaha, Ci, kita kalau rekrutmen karyawan di HRD, HRD pun nyortir begitu loh. Dia lihat dulu dong. Nih foto bikin CV-nya bener nggak nih? Iya. Kalau ngasal-ngasal orang ya. Lu ngeliat CV ngasal. Udah nggak ngeliat, digeser. Padahal mungkin kredensialnya oke banget. Betul. Cuman impresi pertama pas lihat muka monyong-monyong, udah males nih kerja juga kagak beres nih. Nah, mindsetnya langsung ke sana. Iya. Padahal belum tentu. Betul, gitu. Cuman image yang dia tampilkan seperti itu. Nah, itu. Jadi ini tips bagus banget nih buat kalian yang mungkin gagal jodoh. Bisa jadi foto profilnya ngasal. Bisa juga, bisa banget. Ya kan? Gitu. Belum lagi nih, kan masuk grup itu kan tentunya tidak ada yang mau nge-save 1000 orang member ya. Betul. Gitu loh. Jadi gue sering kali encourage mereka, oke, gini, minimal kasih foto lah. Foto PP yang bisa dilihat semua orang. Itu pertama. Kedua, kan kita pada saat setup WhatsApp itu kan bisa taruh nama ya. Betul. Nah, taruh dong nama, jangan taruh nama anjing lo gitu loh, atau taruh nama nggak jelas gitu. Iya. Ya, coming soon gitu. Nanti dipanggil Koko, lu marah gara-gara lu Cici. Tapi namanya lu nggak mau taruh yang benar, kan konyol ya. Hal-hal kayak gitu kita kan mau hindari, gitu loh. Ya, gitulah. Suka dukanya. Itu banyak sih pasti yang kayak gitu-gitu. Pakai nama-nama anime atau apa idolanya dia. Belum lagi kan? Nanti cuman pakai emote. Iya, emote tanda seru ya. Ya kayak gitu-gitu. Nanti pas mau di tag nggak bisa. Kalau nggak misalnya, kadang kan orang kalau misalnya gini, kita setiap hari kan sangat banyak tuh chat gitu ya, ngobrol gitu kan. Pas kita mau bales kan kelewat. Nggak mau nge-tag nggak bisa. Atau misalnya sesama member mau balas tapi kan bingung, ini Cici apa Koko ya? Profile picture nggak ada, nama juga nggak jelas.
main nyaut kalau nggak pakai sapaan kan agak kurang sopan. Akhirnya manggilnya kak, kalau nggak bapak ibu. Nah itu. Bapak garis miring ibu atau kakak gitu kan. Habisnya tuh dibaca, kesel, emang gua tua ya. Nah, belum nanti kayak begitu kan? Pasti sering tuh. Karena kita kadang-kadang belum lagi kalau yang nggak sopan ya. Aduh, ini jujur sih, gua banyak banget denger nih ini kan mirip-mirip kayak tadi gua bilang cari kerja ya. Kayak job hunter kan. Itu banyak banget yang masuk di HRD kadang-kadang kalau kita buka lowongan nih. P. Iya. Lu lama banget sih jawabnya. Ini Iya. lowongannya serius gak? Itu jujur ya, gue sih bilang sama HRD gue. Blok nggak sih itu? Bukan blok lagi, udah langsung gak usah dilayanin. Iya. Langsung read direct blok udah selesai. Iya. Walaupun mungkin dia kandidatnya bagus loh. Mana itu? Secara ilmu ya. Iya. Mungkin dia punya knowledge, skill itu di atas rata-rata. Yes, aku Cuman karena kita lihat dia kayak begitu, ya elah. Masih banyak gitu loh kandidat lain yang bisa lu pilih. Betul. Gitu loh. Betul. Sama kan orang juga kan kalau di grup lu mungkin sis boleh kenalan nggak? Terus dia mungkin sibuk kerja kan? Kan banyak kan orang pada sibuk kerja. Iya. Mungkin jawabnya jam-jam santai, 7, 8, 9 kalau dia nggak lembur kan. Nah, baru jawab, sis, lama banget kalau nggak mau kenalan bilang aja. Kan tadinya dia niat jadi males. Kesel jadi males. Bener. Betul. Di lain pihak ada emang yang sengaja nggak mau bales. Nah itu juga. Ya itu memang udah personal lah. Ya, itu udah personal lah. Kita nggak gitu bisa. loh. Nggak bisa. Ini yang tadi gue bilang kategori orang rese kan. Iya. Itu mah udah ya udahlah, kita nggak bisa apa-apa, ini paling bisanya eliminasi doang yang kayak gitu kan. Cuman kan yang capek itu yang orang nggak sabaran, kayak ya elah, orang juga mikir maksudnya ini berlaku untuk baik cewek ataupun cowok nih menurut pendapat gue ya. Cewek, cowok, lintas profesi apapun, mau di komunitas apapun, itu yang kayaknya rada kurang nih sekarang nih. Iya, maksud gue kalau lu dengan attitude yang seperti itu, orang akan ilfeel duluan. Betul. Iya kan? Nih, gue ada contoh barusan. Gimana kan tuh? kemarin kita baru event nih, minggu lalu. Jadi kan gue ada foto dong sama member gue yang cowok bertiga gitu kan. Kebetulan member cowoknya lumayan ganteng. Jadi kita post nih. Terus gue ada yang japri gue, sis. Itu siapa? Kita nggak kenal loh. Minimal ya, kenalin gitu loh. Ci, aku ini di grup mana? Ya kan, aku lihat tuh fotonya. Boleh nggak aku minta namanya siapa? Am I asking too much? Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Common courtesy gitu loh maksud gue. Lu jangan datang-datang. Ya, gue kan kagak ada kewajiban untuk membalas ya. Bener. Kalau misalnya lu datang-datang kayak gitu, lu Ya, siapa aja gue nggak tahu gitu. Iya, nggak jelas ya. Minimal kan kalau gini lah. Ya, kita sih nggak bisa munafik ya. Pasti ada yang namanya privilege dong. Pasti. Kalau dia ngechat, Ci, saya member Cindo area sini, lu pasti ngelayanin dong. Pasti banget. Bener gak? Pasti banget. Ya, masa gua udah bayar member gue cuekin? Bener gak? Kan logiknya gitu. Gua pun sama. Gue juga kadang-kadang kan terima DM dari YouTube kayak orang mau konsultasi kos. Gue pun sama, Ci. Bukan gua nggak mau ngejawabin mereka. Cuman pertama, lu siapa? Gue juga nggak tahu. Ya kan? Kadang-kadang ya bisa dibilang gini, Ci. Anak member gue juga itu kan kadang-kadang nama masuk grup WA sama nama di sosmed beda. Iya. Bener gak? Betul. Di sosmed mungkin bisa jadi dia pakai istilah future boy apa kan banyak tuh kayak gitu. Lah gue kan kagak ngapalin nickname lu apa gitu kan. Nah, tapi kan kalau lu sebut gua member batch sekian, gua member area ini, at least gua tahu si ini. Ya baru kan kita akan beda lah responnya. Pasti. Gimana? Kenapa? Lu butuh apa? Pasti dong. Ya gue udah bayar lu, ibaratnya kan pasti kita juga servis dong, bener gak? Ya cuman kalau lu, walaupun lu bayar gue, kalau gue nggak tahu lu siapa, kan kita juga mau jawab bingung. Betul. Ya kan? Betul. Ini orang iseng atau apa? Mau konsultasi gratis? Itu mikir gitu. Dan lagi, ya kalau menurut gue sih common courtesy gitu loh. Kita nggak minta dijilet-jilet, bukan harusnya lu HP gimana, enggak. Iya. Enggak. Normal aja. Iya. Tapi juga jangan perlakukan kita seolah-olah karena lu merasa lu masuk bayar, lu merasa kita wajib menjawab apapun yang lu tanya. Kan iya benar. Gitu kan ada ibaratnya ada core-nya lah. Ya. Ya kan?
sesuai topik lah, ya kan nggak mungkin juga lu sekarang cari jodoh, lu nanyanya gimana caranya gue scale up bisnis, kagak nyambung. Nah itu. Lo ikutnya komunitas bisnis, Mm-mm. ya Lu kan? ikut komunitas bisnis, datang-datang lu nanya, ya ajarin gue dong, gue mau scale up nih, bisnis gue gimana? Emang ada yang mau nyautin gitu? Iya, kan belum tentu. Hmm. Akan pasti nanya, ini orang siapa? Nah itu. Iya kan? Ibaratnya gini, lu mau di bisnis, komunitas apapun ya, networking menurut gue, PDKT itu penting. Betul. Iya dong, Banget. karena dengan orang PDKT, ya kita nggak bilang cerita jodoh ya, maksudnya mau lu looking for mitra, partner dan apapun, whatever, mereka kan harus tahu, harus kenal. Lu siapa? Lu siapa? Lu dari mana? Karakter lu kenal siapa? Toto ngobrol-ngobrol, oh ternyata lu teman kayak tadi kita kan, oh dari situ gua Iya, iya, ya, kenal. ternyata mutual friends banyak gitu Iya. ya kan. Oh, kayaknya boleh nih kita collab yuk, misalnya Iya, kayak gitu. betul. Ya kan itu penting banget. Jadi kita nggak bisa munafik, namanya kita kan butuh privilege kan. Lu punya teman kenal si A itu tuh privilege lo, Pasti. yang orang nggak sadar loh. Pasti. Iya kan? Pasti. Bisa jadi lu teman sekolah nih sama dia sekarang jadi seleb, jadi terkenal. Itu privilege lu karena lu nelpon dia angkat, yang lain ditelepon belum dia diangkat. Bener Betul, nggak? betul banget. Karena gue banyak teman juga kayak begitu. Tiba-tiba dia ngabum jadi orang terkenal, ya tapi banyak juga sih yang emang habis terkenal sombong juga Iya, ada. itu juga banyak. Itu personal lah, kita Iya, nggak bisa iya. campurin kan. Tapi ya udah kita cukup tahu, ya kan. Nah, tapi at least maksud gue adalah dengan lu sopan, kita juga segan sebenarnya, Exactly. ya kan? Iya. Kalau lu misalkan non, ya kita bisa bantu sebatas ibaratnya areanya kita. Karena kalau gua menembus area sini, gua nggak menghargai member yang udah bayar. Gue juga ada bikin rulesnya gitu loh. Jadi ada skop area yang gua bisa bantu walaupun lu nggak bayar gua, ibaratnya kayak free lah. Tapi ada yang area ini skopnya orang yang bayar. Karena kalau gua kasih lu ini gratis, yang bayar ntar komplain. Betul. Bukan gua berarti materialistis ya, Setuju. tapi kita lebih Kan kita ngerespek. protect. Betul, ngerespek dan protect. Orang yang sudah bayar ini dapat nilai tambah. Value-nya dia dapat, makanya dia mau bayar kan? Makanya dia bayar kan? Iya, itu. Betul. Nah, gue setuju banget sih. Oke, pertanyaan terakhir, Ci. Pernah nggak lu dapet nih calon dari member lu, dia tuh punya kriteria pasangan idaman, itu menurut lo aneh banget gitu. Misalkan dia mau ketemu, gue pengen cowoknya itu yang nggak pakai parfum, bau ketek juga, bau badan juga nggak apa-apa gitu. itu contoh ya. Atau mungkin dia punya pengalaman, dia tuh pengen cari pasangan mulai dari nol. Ini tren banget kan. Kita mau cari pasangan yang ceweknya mau bantu kita, nemenin kita dari nol, ternyata dia selingkuh. Tuh kan kasus banget tuh. Nah, ada nggak sih orang-orang, gue nggak tahu sih ya sortiran lu gimana, apa lu pernah menanyakan nggak, kayak misalkan dulu punya pengalaman pacaran atau apa, gue nggak tahu sih ada pertanyaan itu atau enggak di lu pas lagi sortir, tapi misalkan anggaplah ada pertanyaan itu, terus lu ketemu nih ada orang ngomong, lu nanya dia, mereka move on segala macam, kenapa joinnya tadi yang gue tanya. Nah, pernah nggak sih ada yang kayak gitu, yang agak aneh-aneh gitu kriterianya? Kalau yang aneh-aneh itu lebih ke mungkin segi umur ya. Umur, Iya. gimana tuh? Umur sama spek yang tadi kayak gue bilang ya. Jadi kalau umur itu terutama begini. Ini mungkin lebih berlaku ke cowok ya. Cowok, Misalnya, oke. jadi member gue kan lumayan beberapa cowok yang di atas 45 lah. Oke. Jadi member yang lumayan mature, mapan obviously gitu Iya, ya. udah siap nikah lah. Udah siap nikah. Nah, karena mereka mau punya anak, mereka nyari yang di bawah 30. mungkin lebih muda 10 sampai 20 tahun. Oke. Gitu loh. Nah, pada saat permintaan mereka itu seperti itu, gue akan balik nanya sih, gitu loh. Lu mau kasih berapa? Ke mana nih? Ke ceweknya dong. Oh, maharnya. Ya, gini. Beda umur 20 tahun itu tidak mudah. Bisa nggak? Bisa. Kalau cinta mah bisa. Tapi kan minimal itu kan lu ngajak kawin anak umur late 20s misalnya. Ya kan? Dimana lu lebih tua dari dia 20-30 tahun ya. Iya. Lu mesti mikir loh. Terlepas dari umur itu di tangan Tuhan. Tapi kan kita ada expiry date-nya.
Iya. Pada saat kamu udah nggak ada, ini istri dan anak lu yang masih kecil itu gimana? Oke, Ya dong. warisan lah ya. Iya. Lu kan nggak mungkin bilang, oh yang penting gue mau punya anak. Ya udah, tapi nanti umur 70 lu mati bodo amat sama anak dan istri. Nggak fair juga ya kayak gitu ya. Betul, Gitu. betul. Itu satu. Kalau soal umur lagi, misalnya cewek itu cenderung kekeh dengan pokoknya cowok mesti lebih tua daripada gue. Dan ini yang selalu mau gue rubah mindsetnya. Gitu loh. Karena menurut gue itu penting ya untuk kita, oke gini, lu kan masuk komunitas ini kan karena lu mau cari pasangan nih. Karena lu udah cari sendiri nggak bisa nih. Benar. Iya dong. Gagal. Jadi kan lu masuk nih ke komunitas gue nih. Boleh nggak sih coba mindsetnya diturunin lah. Di gue nggak minta mereka menurunkan standar. Tapi realistis lah. Tapi realistis. Karena apa? Nggak semua loh cowok yang lebih muda itu pemikirannya kayak anak-anak. Sebaliknya nggak semua juga cowok yang lebih tua itu dewasa. Tergantung background keluarga kalau menurut gue. Betul. Background keluarga. Kalau pengalaman gue sih Ki ya. Gue juga dulu sempat jadi macomblang juga kan. Jadi kalau menurut gue itu latar belakang keluarga berpengaruh. Yes. Kalau dia didikannya itu bukan mandiri, sampai tua juga tetap manja. Tetap manja. Karena gue punya juga temen nih, udah umur gocap lah di atas gue. Dia buat ngambil sebuah keputusan bisnis harus nanya bokapnya dulu. Gocap men. Lu kebayang nggak? Lu udah punya anak lu. Ini gimana? Berantakan bisnisnya. Pasti. Harusnya kan dia dilatih untuk mengelola bisnis sejak dini, gitu. Tapi ada nggak anak-anak yang dari kecil dia mandiri, dibangun bisnis sendiri sampai gede? Ada juga. Ada. Gitu. Dan yang kayak gitu umur 30 pun mindsetnya itu sangat beda dengan yang mungkin peernya gitu. Iya, karena dia ditempa sama kondisi dan situasi. Betul. Dia dipaksa sama situasi. Ya kayak gua aja lah, gitu. Gua di saat anak-anak pada sibuk bermain, kita sibuk kerja men buat bayar uang kuliah. Nah itu. Gitu, ibaratnya orang-orang belum kerja, kita udah kerja duluan lulus SMA. Pada saat sesama teman lu yang lulus kuliah itu baru bingung mau ngapain, lu udah tahu mau ngapain. Betul. Iya kan? Kita udah tahu abis ini kita mau scale up lari kemana. Dan mereka baru starting mau pilih sepatu yang apa, yang mau dipakai gitu. Jadi emang beda lah. Kalau menurut gue sih benar, yang lu lakukan adalah mengedukasi nih para jomblo ya kan, supaya mereka realistis dan tentunya melihat dulu. Makanya itulah namanya PDKT kan. Ya. Untuk mengenal. Ya, PDKT itu penting. Di apapun penting. Iyalah, gue bisnis aja kita nggak usah jauh-jauh deh, kita cari supplier aja. Terutama nih ya, kalau suppliernya minta duit dulu, itu gue pasti cek dulu. Kenapa? Karena gue ngasih duit itu gue nggak ada jaminan duit gue balik. Betul. Iya dong. Betul. Beda nih kalau misalkan sistemnya COD. COD ya kan? Beda. Nggak ada resiko gue. Lu datang gue bayar, nggak datang ya udah, nothing tulus. Betul. Iya dong. Betul. Kalau gue suruh bayar dulu, gue pegangannya apa? Lu janji gue tanggal 1, tahu-tahu lu mau tanggal 30, mati dong gue. Iya. Kalau dikirim, kalau nggak dikirim, betul. Kalau nggak dikirim, apa nggak pusing? Udah duit tirang, barang nggak dapat lagi. Nah. Gitu. Jadi menurut gue PDKT itu di semua jenis. Maksudnya baik itu buat bisnis, relationship, partnership, mitra atau apapun itu diperlukan. Cuman mungkin beda porsinya lah dan jenisnya beda. Nggak mungkin kan lu PDKT mitra kalau mau PDKT orang pacaran kan. Betul. Itu modus. Beda lah gitu. Jadi pendekatannya beda. Jadi gue setuju banget sih. Terus next, ini biasanya kalau di lu itu tadi kan lu bilang ada event-event ya. Kita setiap bulan pasti ada. Itu gimana sih kalau di Cindomates konsepnya? Ada event, ada community, gimana sih tadi? Kalau community itu kan tempat mereka berinteraksi online. Itu berarti everyday mereka boleh chat dong? Boleh. Atau ada buka tutup gitu? Everyday chat. Oh, berarti selalu open ya? Chatnya. Open lah. Kan kadang ada yang setiap minggu dibuka, abis itu ditutup. Nggak. WhatsApp grupnya nggak boleh chat gitu. Chat aja. Kalau yang community open everyday. Terus yang tadi yang event itu? Pagi sampai tengah malam tuh chatnya nggak berhenti. Kalau yang event gimana tuh? Nah, kalau event itu kita setiap bulan pasti ada event. Kayak kemarin di Green Sedayu Mall, kita ada eventnya itu, kita ada single meet up. Single meet up itu semacam speed dating gitu. Jadi itu tertutup ya. Biasanya 60-70 orang. Ada games, kenalan,
icebreaker segala macam. Itu selalu ada. Satu lagi kita bikin jodoh market. Jadi jodoh market itu lu bisa pasang CV nih. Ini yang gue lihat waktu itu viral yang apa kayak agent properti ya? Iya. Yang listing kayak agent properti ditempel-tempel tuh. Iya. Kalau agent properti listing properti, gue listing orang. Gitu. Dan itu rame banget. Ya karena dia bisa milih kan? Iya. Ngeliatin kayak kita mau beli properti lah, mana yang menurut lu cocok. Abis itu lu kunjungin jodoh ya lu DP. Betul. Gitu lah. Kalau di properti gitu. Nah sama di ini juga sama. Lu lihat cocok, lu kan kita tidak memberikan foto asli. Jadi foto asli itu kita kurasi dengan AI. Jadi anime gitu ya. Tapi kurlet lah ya. Gitu loh. Tapi itu berdasarkan jadi foto lu. Jadi misalnya bentuk lu kayak gini nih. Nggak mungkin nanti tahu-tahu di situ jadi Mickey Mouse gitu loh. Iya. Itu nah, pada saat lu lihat ini kayaknya gue demen nih sama ini. Nah, nanti tinggal dilihat aslinya. Kalau memang masih tertarik, kita akan hubungi. Kalau orang tersebut setuju untuk kenalan, kita akan berikan nomor teleponnya. Jadi tetap menghargai privasi dong, nggak langsung nih gue kasih gitu, enggak ya. Tetap antara dua belah pihak setuju lah ya. Betul. Oke. Berarti lu di listing lu pasti dapat kontaknya, belum tentu juga ya. Kalau orang yang nggak setuju, ya udah nggak bisa. Nah, gue sering dibilang, wah kalau gitu nggak ada jaminan, Ci. Ya jelas nggak ada. Lu bayar gue untuk private matchmaking aja, gue tidak bisa menjamin lu akan mendapatkan pasangan. Apalagi yang kayak begini. Gitu loh. Tapi selalu yang seperti gue selalu encourage people to think the other way around. Tanpa ini lu nggak ada kesempatan buat ketemu jodoh. Betul. Iya kan? Mungkin dari 10 yang lu pilih, yang bersedia lu hubungi cuma 1. Bisa jadi. Bisa. Iya kan? Benar. Tapi paling nggak lu mencoba loh. Iya. Paling tidak kebuka jalan lah. Iya kan? Mana tahu satu ini malah jodoh. Betul. Iya kan? Siapa tahu? Kita nggak ada yang tahu. Lah. Iya, kita nggak ada yang tahu kan soalnya kan. Nah, pertanyaan gue berikutnya nih, ini tempat listing lu ada di mana aja tuh? Mana tahu yang nonton video kita ini tertarik buat lihat listing lu kan? Listing ini gue ada kios di Moi berarti Kelapa Gading ya? Kelapa Gading, di lantai yang ada go-kart tuh. Di semi basement itu di dekat si go-kart itu gue ada kios di situ. Terus? Bukanya Selasa sampai Minggu, Senin libur. Selasa sampai Minggu. Ada jamnya nggak tuh? 11 sampai jam 7 malam. 11 sampai jam 7 malam tuh, catet ya buat jomblo ya. Terus nextnya tempat? Coming soon, Surabaya, Bandung. Surabaya, Bandung. Berarti Jakarta baru 1 titik ya? Jakarta baru 1 titik. Akan kita bikin titik kedua minimal. Berarti Jakarta, Surabaya, Bandung ya. Jangan lupa nanti pantau IG-nya, ntar gue share ya. Gue lagi nunggu Medan nih. Lagi menunggu Medan. Ada yang offer nggak nih? Medan tuh. Siapa tahu nih yang nonton mau kerja sama ya. Di Medan bisa juga nanti kontak. Karena apparently ini kan sesuatu yang mungkin berbeda ya dengan komunitas lain dan atau matchmaking lain gitu loh. Jadi gue jujur banyak di approach oleh mall-mall dan individu-individu, maksudnya kayak business owners gitu ya. Yuk kerjasama yuk gitu loh. Gue tertarik nih sama business model lu gitu loh. Dan mereka provide semua gitu. Yang gue perlu bawa hanya kru dan apapun yang gue pajang di situ. Tempat dan mereka karena bawa traffic sebenarnya kan. Iya dong, kalau mereka traffic mallnya atau bisnisnya itu si anak-anak muda ya betul buat traffic gitu kan dibanding kios yang nganggur. Gitu ya. Nanti gue izin share ya detailnya. Boleh, silakan. Paling itu aja sih Ci dari gue ya. Ada pesan nggak buat para jomblo-jomblo yang belum dapat jodoh sebagai penutup kita? Join yuk ke komunitas gue. Obviously itu tentu goal gue. Tapi basically gini, jomblo itu simply karena mungkin lu menutup diri. Jadi membuka diri, membuka mindset yang berbeda sedikit lah. Karena gue cukup yakin kok bahwa semua orang itu pasti ada jodohnya. Bisa jadi jodohnya belum lahir. Thank you banyak sih. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys. Bye. Invest your money, not your time. Your business call.
No business cost. Invest your money, not your time.